Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Senang sekali pada kali ini kita bisa berjumpa kembali mengenai tips di dalam channel Success Before 30. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Tapi topik ini sebetulnya bisa menjadi suatu perenungan bagi hampir 97% orang. Saya ulangi, 97% orang di muka bumi ini. Bukan cuma di Indonesia. Yaitu satu topik yang selalu menjadi menarik, yaitu mengapa saya belum kaya. Ya, ini sebuah topik yang tentunya mungkin Anda tunggu-tunggu selama ini. Baik, saya juga pernah berpikir hal serupa waktu saya kecil ya. Saya beruntung saya berada di keluarga yang cukup berada pada masa kecil. Saya juga banyak belajar dari orang tua saya. Tetapi pada suatu ketika orang tua saya memiliki masalah di bisnisnya. Saya nggak akan cerita lebih banyak tentang masalah ini. Anda bisa baca di buku saya, Badai Pasti Berlalu. Tetapi yang pasti saudara-saudari ataupun sahabat entrepreneur, saya juga mengerti mengapa banyak orang itu ingin mendambakan menjadi orang yang kaya, ingin menjadi miliarder, ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang sukses. Tapi pertanyaannya, mengapa tidak saya? Mengapa bukan saya? Oke, sekurang-kurangnya setelah saya belajar dari banyak buku orang-orang yang sukses di muka bumi ini, setelah saya mengikuti seminar-seminar sepanjang hidup saya dari sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang, saya menemukan ada 5 penyebab mengapa Anda belum kaya. Ya, penyebab yang pertama adalah Anda tidak pernah terpikir bahwa Anda itu bisa kaya. Nah, ini penting sekali. Karena banyak orang kaya, mereka itu awalnya mereka percaya kalau mereka suatu hari pasti bisa jadi orang kaya. Tetapi banyak orang terpikir pun tidak. Kalau kita lihat lingkungan-lingkungan sekitar kita, kalau mungkin lingkungan Anda adalah orang yang kalangan menengah ke bawah, apa jawaban mereka tentang kekayaan? Mereka bilang, aduh jangankan mimpi kaya, bisa makan aja udah cukup. Ya, bukankah begitu? Ada juga lingkungan kita yang berkata, sudahlah, memang kita ini ditakdirkan tidak bisa jadi orang kaya. Ya, orang kaya itu orang-orang tertentu, bukan seperti orang kayak kita. Anda sering dengar kata-kata seperti ini dari teman Anda? Atau yang ketiga, ya ampun, mana mungkin sih? Ya, kita ini bisa jadi orang kaya. Kita tuh bisa makan aja udah untung. Nah, Anda perhatikan kata-kata seperti ini, itu seringkali secara tidak sadar mempengaruhi cara berpikir kita. Dan kalau diulang-ulang dari kecil sampai dewasa, akhirnya ini menjadi sebuah sistem kepercayaan atau belief system yang mengakar di dalam mindset Anda. Nah, kata-kata seperti ini rupanya selama ini menjadi satu pedoman Anda. Dan ini dampak yang terbesar adalah dari 2. Pertama, pengajaran masa kecil. Dan yang kedua, lingkungan masa kecil Anda. Dan 2 hal ini itu sangat berdampak kepada mengapa Anda belum kaya. Karena Anda sendiri tidak pernah kepikir bahwa Anda bisa jadi orang kaya. Ya. Dan Anda memegang banyak mitos bahwa orang kaya itu milik orang-orang tertentu. Orang kaya itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang orang kaya. Sedangkan saya latar belakang orang miskin. Saya latar belakang orang yang minus. Saya latar belakang orang yang tidak mampu. Dan saya tidak mungkin bisa memiliki kehidupan yang seperti mereka. Saya hari ini mau memberikan banyak fakta bahwa banyak orang yang dari keluarga minus, dari latar belakang minus, tapi mereka bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Salah satu Anda pasti kenal dengan aktor Hong Kong yang sangat terkenal, aktor kungfu bernama Jackie Chan. Jackie Chan itu, kalau Anda baca kisah hidupnya, tidak pernah ada kisahnya Jackie Chan itu lahir dari keluarga orang kaya. Tapi karena dia memutuskan, dia mau menjadi orang kaya, maka Jackie Chan bisa kaya raya. Itu yang kita kenal. Ya. Dan tentunya hari ini kita percaya bahwa nomor 1, Anda harus berpikir bahwa Anda bisa kaya. Napoleon Hill di dalam bukunya berkata, think and grow rich. Ya, kalau mau kaya, Anda harus berpikir, berani. Ya, baru Anda bisa kaya. Yang kedua, Anda tidak pernah memutuskan untuk menjadi orang kaya. Karena sukses adalah sebuah keputusan, gagal adalah sebuah keputusan. Kalau Anda memang memutuskan untuk tidak kaya, maka selamanya Anda tidak pernah akan bisa menjadi orang kaya. Tetapi kalau Anda memutuskan Anda mau jadi orang kaya, maka Anda siap menghadapi tantangan, halangan untuk menjadi orang kaya. Tapi tekad kuat Anda, keputusan Anda tidak bisa berpaling mundur. Karena tekad Anda sudah kuat. Saya percaya kalau Anda melakukan sesuatu dengan keputusan yang tekad yang kuat, keputusan yang bulat, Anda bisa mencapai sesuatu.
Tetapi kalau Anda tidak pernah memutuskan, Anda tidak bisa. Contoh yang paling mudah, hari ini, Anda mau memutuskan berangkat. Baru-baru ini kita lihat di sebuah surat kabar, ada seorang penumpang ya yang saking inginnya itu berangkat ke Jakarta, dia sampai rela karena nggak punya uang, dia sampai rela nggak bisa beli tiket pesawat, tapi numpang di rodanya pesawat. Bisa Anda bayangkan? Itu berita sudah menggemparkan dunia. Karena apa? Tekadnya itu begitu kuat. Ya tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak suruh Anda bertekad seperti itu. Tetapi kekuatan sebuah tekad, kekuatan sebuah keputusan, itu bisa menjadikan Anda sangat luar biasa. Nah, kenapa Anda belum kaya? Karena salah satunya Anda belum memutuskan untuk menjadi orang kaya. Yang ketiga, Anda suka menunda. Ya, ini adalah salah satu, saya percaya di tweet-tweet saya, kalau saya di Twitter ataupun di Facebook, seringkali saya itu berbicara tentang mengapa Anda tidak bisa kaya, karena Anda suka cari alasan. Pepatah bijak berkata, orang sukses selalu kelebihan satu jalan. Orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Orang sukses sudah tidak ada jalan, masih ada jalan. Orang gagal sudah tidak ada alasan, masih aja ada alasan. Nah, sekarang apakah Anda termasuk orang yang suka cari alasan? Nah, inilah alasan yang ketiga adalah, kenapa Anda tidak bisa kaya? Karena Anda suka cari alasan. Nah, padahal orang yang sukses, orang yang kaya raya, mereka itu tidak ada alasan pun. Mereka tetap cari jalan. Meskipun jalan sudah buntu, pintu sudah tertutup, dia bilang, masih ada jendela. Loh, jendela sudah terkunci, masih ada cerobong asap. Kalau cerobong asap terkunci, apa yang terjadi? Dia bilang, apapun yang penting saya bisa keluar dari rumah. Anda bisa bayangkan, itulah tekad orang yang tidak mau cari alasan. Dan yang keempat, Anda tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan. Nah, kita ambil satu contoh, banyak orang yang kaya raya, itu akhirnya jatuh miskin dan jatuh bangkrut. Itu karena salah satu faktornya bukan dia tidak bisa menghasilkan uang, tapi berapapun uang yang dihasilkan selalu habis. Berapapun uang yang dihasilkan itu cuma transit. Ada uang berapa, habis berapa. Ada uang berapa, habis berapa. Gaji dapat berapa, habis berapa. Ingat, Robert Kiyosaki di dalam bukunya selalu menekankan, kekayaan itu bukan dihasilkan dari berapa uang yang Anda hasilkan, tapi berapa uang yang bisa Anda simpan. Saudara-saudari, sahabat entrepreneur, pertanyaan saya satu, kalau Anda saat ini sedang membaca atau melihat channel saya, berapapun penghasilan Anda tidak ada gunanya kalau setiap bulan itu lebih besar pasak daripada tiang. Tidak ada gunanya kalau Anda tidak bisa mengalokasikan sekian persen untuk Anda investasikan kembali, untuk Anda tabung, untuk Anda kelola dana Anda. Tapi Anda cukup habis untuk membiayai gaya hidup Anda. Mungkin Anda bisa aja beralasan, saya menghidupi banyak orang, saya menghidupi banyak keluarga. Tapi apapun itu alasan Anda, tidak ada gunanya kalau Anda tidak bisa simpan. Jadi kunci orang sukses, kunci orang bisa kaya raya adalah dia bisa menyimpan uangnya. Kita pasti kenal dengan seorang petinju tersohor yang sekali pukul pasti KO, Mike Tyson. Mike Tyson itu dalam karirnya, dia tuh pernah menghasilkan 2,6 triliun. Saya ulangi, 2,6 triliun. Itu jumlah yang sangat fantastis. Anda dengan uang 2,6 triliun, Anda bisa beli, jangankan beli ruko, beli rumah, Anda bisa bahkan mungkin bisa membeli mall skala kecil sekalipun. Anda bisa bayangkan, Anda bisa membangun hotel dengan uang triliunan rupiah. Tetapi, mengapa dia habis bahkan di akhir karirnya? Tragisnya, dia masih menyisakan hutang 350-400 miliar rupiah. Coba Anda bayangkan, nggak masuk akal. Padahal dia cuma hidup seorang diri. Ya, saya nggak perlu ulas kisah hidupnya Mike Tyson. Tetapi yang pasti, satu, beliau tidak mampu menyimpan uangnya dengan baik. Itu aja jawabannya. Dan masih banyak orang-orang terkenal. Ya, contoh seperti kiper yang cukup terkenal bernama David James, ya, dari Inggris. Apa nggak kurang kaya raya sepanjang dia berkarir sebagai pemain sepak bola, tapi akhir-akhirnya jatuhnya juga bangkrut. Anda tahu masalahnya kenapa? Karena dia lemah dalam menyimpan. Orang sukses, orang kaya raya, dia pasti bisa menyimpan. Ya, berapapun besar penghasilan Anda, kalau Anda tidak bisa simpan sekian persen menjadikan aset, maka selamanya Anda tetap miskin. Dan alasan yang kelima, kenapa Anda belum kaya? Karena Anda tidak punya goals, tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup Anda. Nah, saya percaya pada kesempatan kali ini, orang yang sukses ketika dia sudah meraih sesuatu, bukannya dia terlena, bukannya dia berfoya-foya, bukannya dia bermalas-malasan, bukannya dia itu santai-santai dan menghabiskan seluruh kekayaannya,
Tapi dia selalu punya goals baru, selalu punya tujuan baru ketika dia bisa mencapai kesuksesan. Seperti saya. Di dalam 26 impian saya, yang saya tulis di buku Badai Pasti Berlalu halaman 144, impian saya yang ke-26 adalah mencetak 1 juta US dollar di usia 30. Dan itu tercapai. 1 juta US dollar kalau dikurskan sekarang sekitar 13 miliar rupiah. Nah itu saya capai pada waktu saya usia 30. Apakah goal saya mau cetak berapa juta US dollar lagi berikutnya? Tidak. Tapi tekad saya satu, mengapa saya menciptakan video ini? Karena saya mau berdampak bagi orang Indonesia. Ya, visi saya adalah 1% penduduk Indonesia harus bisa menjadi entrepreneur, 1% penduduk Indonesia bisa menjadi seorang pengusaha atau menjadi wirausaha. Itu salah satu visi saya. Dan saya tahu tidak mungkin saya bisa menjangkau dari seminar saya saja atau dari bisnis saya, tetapi saya bisa menjangkaunya salah satunya melalui sosial media seperti ini. Dan saya yakin semoga tips-tips ini bisa memberikan Anda satu motivasi, gambaran, supaya Anda bisa menjadi miliarder-miliarder berikutnya. Ya. Dan tentunya Anda selalu punya goals baru. Dan saya selalu juga punya goals baru. Nah, goals saya berikutnya, saya percaya di tips-tips video yang lain dan sebagainya, itulah banyak yang saya jadikan jadi pedoman hidup saya. Nah, semoga tips saya pada kesempatan kali ini bisa memberikan Anda sedikit pencerahan, motivasi, gambaran, untuk Anda bisa hidup lebih baik. Dan pastikan, putuskan, Anda bisa menjadi miliarder berikutnya di Indonesia. Ya. Oke, apabila Anda menyukai channel-channel seperti ini, Anda menyukai tips-tips video seperti ini, Anda silakan subscribe. Di bawah ini ada subscribe channel Success Before 30. Ya, Anda bisa follow Twitternya Success Before 30. Anda juga bisa ikuti di fanspage-nya Success Before 30. Serta yang pasti Anda bisa memberikan komen yang positif kalau Anda merasakan channel ini bermanfaat untuk teman Anda, diri Anda, dan Anda bisa berbagi. Dengan berbagi, Anda turut memberikan amalan yang baik dan bisa memberikan nasihat yang baik kepada setiap orang yang menonton channel ini. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.